Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fitri Sasmita dengan NIM 5022011002, kelas B Ilmu Politik angkatan 2020. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Politik Identitas dengan dosen pengampu Bapak Ariandi dengan tugas mengekspresikan identitas terkait gender dan seksualitas dalam konteks gender dan seksualitas politik identitas beserta dengan contohnya. Baiklah, sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwasanya identitas dalam sosiologi atau politik biasanya dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama, identitas sosial dan identitas politik. Dalam identitas sosial terdapat beberapa sub yang yaitu kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas. Nah, jadi karena kita membahas perihal gender dan seksualitas, di sini saya ingin fokus ke gender dan seksualitas dalam konteks politik identitas. Baiklah, selanjutnya politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya yang memiliki tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Selanjutnya, identitas gender. Identitas gender adalah apa dan bagaimana seorang mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai perempuan atau laki-laki, yang dimana identitas gender juga bersifat subjektif dan berdasarkan perasaan yang dimiliki oleh pribadi masing-masing dan memiliki penghayatan masing-masing individu. Oleh karena itu, identitas gender juga memiliki beragam jenis yang sangat banyak, bisa puluhan bahkan ratusan. Selanjutnya, identitas gender seseorang bisa sama atau berbeda dengan gender yang ditetapkan untuknya saat dia lahir. Ketika identitas gender seseorang sama dengan gender atau seks yang ditetapkan kepadanya sejak lahir, maka ia disebut sebagai cisgender. Sementara itu, ketika identitas gender seseorang berbeda dengan gender atau seks yang ditetapkan kepadanya saat lahir, maka ia disebut dengan transgender. Oke, selanjutnya ekspresi gender, yang dimana cara seseorang untuk menampilkan identitas gender dirinya melalui penampilan fisik. Selanjutnya, ekspresi gender. Nah, ekspresi gender ini cara seseorang menampilkan identitas gendernya melalui penampilan fisik atau perilaku saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, seseorang dapat menampilkan dirinya sebagai feminim, maskulin, androgin yang memiliki karakter feminim dan maskulin yang seimbang dalam waktu bersamaan atau lainnya. Selanjutnya, tidak ada pakemnya, perempuan harus begini, laki-laki harus begitu. Realitasnya yang ada, kita punya seks dan gender yang konstelasinya sangat cair dan kabur. Setiap orang juga punya sisi feminim dan sisi maskulinnya. Selanjutnya, seksualitas. Perihal seksualitas secara garis besar, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, seksualitas merupakan aspek hidup manusia yang mencakup seks, identitas dan peran gender, orientasi seksual, erotisme, kenikmatan, keintiman, dan reproduksi. Yang dimana seksualitas ini dialami dan diekspresikan dalam pikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, kebiasaan, peran, dan relasi. Nah, namun meskipun begitu, seksualitas juga bisa mencakup semua dimensi. Tidak semuanya selalu dialami atau diekspresikan. Nah, jadi seksualitas ini merupakan seseorang yang terbentuk karena pengaruh banyak hal.
terutama interaksi faktor biologi, psikologi, sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, sejarah, agama, spiritual, dan sebagainya. Nah, seksualitas pada manusia adalah hal yang sungguh kompleks, dan penyematan istilah-istilah tertentu merupakan alat yang digunakan manusia untuk memersepsikan realitas yang kompleks. Nah, jadi dari seksualitas ini merupakan suatu aspek hidup manusia yang mencakup seperti seks tadi. Nah, itu mungkin bisa seperti kenikmatan dari seksualitas ini sendiri, sedangkan gender itu sendiri yaitu perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Mungkin itu saja. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya perihal tugas mata kuliah politik identitas. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.